Anda bisa lihat bahwa sebenarnya yang terjadi hari ini itu adalah hasil akumulasi dari pikiran. Di sini adalah cerminan dari keyakinan, dan yang dimaksud pikiran adalah sangka. Sangka itu diletakkan pada perasaan, yaitu hati. Nah, kalau kita selalu mengarahkan tiga hal ini, panca indera kita nih, melihat, mendengar, merasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, kapanpun dimanapun Anda menyaksikan video di channel Gus Baraja. Selamat malam buat teman-teman yang nonton secara live di channel YouTube ya. Semoga Allah berikan kesehatan untuk kita semuanya, zahirul batin, rezekinya juga melimpah, amin ya rabbal alamin. Videonya atau channel YouTube-nya agak bolong-bolong karena saya harus juga berbagi waktu di medsos lainnya, tapi insya Allah tetap akan diusahakan semaksimal mungkin akan terus ada video setiap hari jam 9 malam. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe, kemudian ikuti terus konten-konten di channel Gus Baraja. Baik, saya ingin melanjutkan pembahasan kita di sebelumnya. Di video-video sebelumnya saya masih membahas tentang terkait bagaimana kondisi bawah sadar. Nah, kali ini saya akan bicara lebih detail lagi bawah sadar itu seperti apa dan bagaimana cara kerjanya. Dan di sini pun saya akan melanjutkan tentang bagaimana memaksimalkan doa lewat pemahaman atau keilmuan pikiran bawah sadar. Pikiran manusia itu terbagi menjadi dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Agar Anda nggak bingung, saya kasih istilah pikiran sadar itu logika, pikiran bawah sadar itu ruang rasa atau perasaan atau hati. Jadi ketika saya menyebutkan perasaan berarti itu bawah sadar, ketika saya menyebutkan logika atau pikiran berarti itu adalah pikiran sadar. Nah, pikiran sadar itu hak kendalinya hanya 12% dan pikiran bawah sadar itu hak kendalinya 88%. Jadi sebenarnya yang dominan mempengaruhi hidup kita adalah pikiran bawah sadar. Sekarang pertanyaannya, pikiran bawah sadar itu apa? Pikiran bawah sadar itu tempat penyimpanan semua data atau memori kita di masa lalu. Jadi tidak ada pun satu data yang terlepas dari pikiran kita, dari penyimpanan di pikiran bawah sadar itu. Apapun itu bentuknya. Yang pertama mungkin informasi, kejadian, kemudian apapun itu yang sifatnya doktrin ya. Doktrin itu informasi dari masa lalu. Ya, kejadian-kejadian juga yang pernah kita lihat, kita dengar, kita rasa itu tetap tersimpan di pikiran bawah sadar. Rapi, tidak satu pun yang lolos dari situ. Nah, setelah teman-teman tahu bahwa ternyata pikiran bawah sadar atau hati itu ternyata penyimpanan semua data yang pernah terjadi di pikiran masa lalu atau di kejadian masa lalu, ya di masa lalu Anda, maka Anda bisa lihat bahwa sebenarnya yang terjadi hari ini itu adalah hasil akumulasi dari informasi kejadian di masa lalu atau data-data itu sendiri. Nah, kalau hari ini Anda merasakan kesialan, kesusahan, dirugikan dan sebagainya, itu sangat ada hubungannya dengan masa lalu. Coba deh kita harus jujur satu sama lain, jujur pada diri sendiri maksud saya ya, bahwa yang terjadi hari ini adalah hasil dari apa yang pernah Anda pikirkan di masa lalu. Apapun yang pernah Anda pikirkan, Anda lihat, Anda dengar, Anda rasa di masa lalu, itu terjadi hari ini. Jadi hari ini yang terjadi itu apa yang pernah Anda pikirkan di masa lalu. Simpelnya seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan lompat, apa hubungannya dengan doa. Banyak orang tidak sadar sebenarnya apa sih yang menjadi doanya. Ini mungkin Anda sendiri ya yang tidak sadar apa sih sebenarnya yang menjadi doa kita selama ini. Kita selalu mendefinisikan doa itu hanya dengan mengangkat tangan seperti ini, walaupun seperti ini tidak salah, seperti ini benar. Berdoa itu dengan mengangkat tangan ya, dengan definisi meminta. Tapi satu hal yang teman-teman tidak banyak orang tahu, bahwa ternyata apapun yang kita rasakan itu juga doa. Itulah mengapa tadi di awal saya mengatakan bahwa tidak banyak orang yang menyadari sebenar-benarnya doanya mereka itu apa. Ya, saya harap teman-teman yang selalu follow saya ini sudah mengerti. Ya, tidak lagi salah merasakan sesuatu. Semisal, secara logika, secara pikiran sadar, Anda meminta ingin hidup berlimpah, ingin hidup bahagia.
Tetapi di pikiran bawah sadar itu tertolak atau berbeda dengan apa yang Anda pikirkan secara pikiran sadar, dengan secara logikanya. Entah kenapa yang terjadi itu adalah sesuatu yang ada di pikiran bawah sadar. Contoh spesifik. Anda minta bahagia, tapi hatinya tidak mencerminkan kebahagiaan. Tiap harinya hanya memikirkan tentang kesedihan, tentang kerugian, tentang kekecewaan. Akhirnya yang terjadi adalah Anda menarik banyak kekecewaan dalam hidup Anda. Sehingga di sini berlakulah sebuah hukum alam, yaitu hukum tarik-menarik atau law of attraction. Terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita pikirkan itu akan berubah menjadi perkataan. Apapun yang kita katakan itu berubah menjadi sebuah tindakan. Dan apapun yang kita kerjakan berulang itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan dari kebiasaan ini membentuk menjadi karakter. Sehingga jadilah nasib hari ini. Jadi kalau di awal Anda memikirkan tentang kesusahan, Anda akan mengucapkan sesuatu yang berhubungan atau mirip dengan kesusahan itu sendiri. Dan entah kenapa pun Anda mencerminkan melakukan sesuatu yang juga serupa seperti kesusahan. Akhirnya secara karakter menjadi orang yang susah, nasibnya pun menyusahkan. Jadi tidak perlu Anda repot-repot merubah eksternal. Ada sebuah kalimat motivasi yang mengatakan bahwa kalau Anda ingin rubah dunia, rubah dulu diri Anda. Diri kita ini yang kita rubah. Jangan kita sibuk bagaimana caranya merubah orang lain agar bersikap terus baik kepada kita. Nggak bisa. Tapi sebaliknya, kita rubah diri kita, insya Allah orang-orang baik akan datang. Orang-orang baik itu akan datang ke dalam kehidupan kita. Ini hukum alam sekali lagi. Ini bukan teori semata, ini hukum alam dan terjadi pada setiap manusia. Nah sekarang kita lebih spesifik bicara tentang rezeki ya. Kalau di pikiran sadar, di akal, di logika, Anda ingin hidup berlimpah, rezekinya semakin baik, tetapi hatinya mencerminkan sesuatu yang menyusahkan, ya tetap aja yang akan terjadi adalah perasaan kita, karena perasaan kita memancarkan energi. Jadi saya sepakat dengan kalimat-kalimat motivasi pun saya juga sering menyampaikan bahwa kalau ingin hidup berlimpah, maka selaraskan keberlimpahan itu dalam hati Anda, dalam hidup Anda. Jadi sebenarnya kalau kita tarik kesimpulan, pikiran dan perasaan kita tuh tiap harinya berantem, tiap harinya bertengkar, tiap harinya nggak sinkron, atau bahasanya tidak selaras. Kalau ditanya mana yang paling dominan mempengaruhi hidup kita, tadi saya sudah sampaikan di video awal, 88% itu adalah pikiran bawah sadar atau hati itu sendiri. Hukum alam itu bekerja sesuai perasaan kita, tidak hanya sesuai dengan pikiran atau perkataan kita. Kalau ada yang mengatakan it's all about mind, kalau saya lebih sepakat it's all about feel, tentang perasaan. Jadi kalau perasaannya baik, insya Allah akan kebaikan juga yang datang. Yakin, 100% yakin. Ada sebuah kisah yang terjadi di zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat Rasulullah itu meminta tolong kepada Rasulullah untuk mengobati ayahnya. Karena memang Rasulullah adalah seorang tabibi qulubina, yang juga bisa menyembuhkan orang sakit. Karena jauh sebelum Rasulullah itu menjadi seorang nabi, ibunya sendiri pun juga pernah disembuhkan oleh Rasulullah dari sakitnya. Singkat cerita, sahabat ini meminta Rasulullah untuk menyembuhkan ayah dari sahabat ini. Kemudian Rasulullah menyanggupi untuk hadir ke rumahnya. Setelah hadir di rumahnya, entah kenapa si anak ini seperti putus asa, sahabat Nabi ini. Kemudian sahabat Nabi ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sepertinya penyakit ayahku sudah tidak tertolong lagi." Yang paling keren, yang penuh makna adalah jawaban Rasulullah. Jawaban Rasulullah adalah, "Jika demikian yang kamu pikirkan, maka itu pula yang terjadi." Pikiran di sini adalah cerminan dari keyakinan, dan yang dimaksud pikiran adalah sangka. Sangka itu diletakkan pada perasaan, yaitu hati. Sehingga apapun yang kita pikirkan itu terjadi. Jadi kalau ditanya apakah ini tidak pernah diajarkan di agama, sangat diajarkan, sangat diajarkan. Bahkan sebuah statement, sebuah firman Allah itu pernah mengatakan bahwa aku bagaimana sangka hambaku, ya. Jadi kalau kita menyangka sesuatu, maka sesuatu itu yang terjadi.
yang paling unik adalah ketika adanya pertanyaan, di mana peran Allah kalau semuanya hanya tentang pikiran. Peran Allah itu jelas adanya. Peran Allah itu adalah yang mewujudkan. Manusia yang memikirkan, manusia yang merasakan, Allah yang mewujudkan. Jadi inilah yang kita maksud tentang hukum alam. Allah yang menjadikan, teman-teman. Jadi kalau Anda hanya melulu tentang pikiran, boleh jadi Allah tetap akan kabulkan, tetapi nilai spiritualitasnya tidak dapat. Ya, sekali lagi semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang sedang kamu rasakan berulang setiap hari? Kalau Anda ingin kebaikan, kalau Anda ingin kebahagiaan, kalau Anda ingin keberlimpahan, maka mau tidak mau Anda harus dari sekarang sudah mulai merasakan yang baik-baik saja. Sekarang saya mau bicara penyebabnya kenapa kita selalu memikirkan merasakan sesuatu yang negatif. Nah, sekarang kita bicara sebabnya sekaligus bicara solusinya. Sebab kita selalu memikirkan, merasakan, bahkan mengucapkan sesuatu yang negatif itu adalah circle kita, circle awal. Jadi saya itu berprinsip satu sebenarnya. Ya, kita boleh berbeda ya, namanya juga pendapat ya. Cikal bakal orang itu baik atau tidak, itu ditentukan oleh circle atau lingkungan. Jadi kalau lingkungan awalnya baik, saya yakin banget dia akan bertumbuh dengan baik. Jadi sebelum Anda ngalor ngidul belajar tentang ilmu pengembangan diri, maka yang harus dilakukan adalah merubah circle, merubah tongkrongan mungkin, merubah di mana Anda mendapatkan informasi. Mau tidak mau, kalau Anda menyayangi diri Anda sendiri, Anda ingin masa depan Anda jauh lebih baik daripada hari ini, maka yang pertama yang harus dirubah adalah circle. Kenapa kok circle? Karena circle itu circle itu memberikan banyak informasi. Dari circle kita teredukasi. Dari circle kita mendapatkan sebuah belief, sebuah sugesti. Dari circle pun kita memiliki keyakinan. Karena itu yang paling sering kita kumpul, kita mendapatkan informasi. Nah, kalau circle-nya baik, maka dia akan bertumbuh dengan baik. Kalau circle-nya buruk, dia akan bertumbuh dengan buruk. Saya yakin Anda semuanya sepakat terhadap apa yang saya sampaikan. Nah, saya coba perluas circle itu ya. Circle itu adalah apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa. Jadi walaupun Anda tidak bergaul, Anda bisa menciptakan circle Anda sendiri. Ini dulu pernah saya sampaikan dan pernah saya lakukan ya. Ketika saya tidak berdaya dengan circle yang saya geluti atau yang circle saya intinya ya, saya minggir, saya menjauh dari circle kumpulan itu. Akhirnya saya bentuk sebuah circle baru dengan tontonan saya perbaiki, apa yang saya dengar juga saya perbaiki, dan saya sadar banget apa yang saya rasakan juga harus saya perbaiki. Nah, ini juga circle yang tidak bicara tentang kumpulan tempat kita nongkrong, tapi circle berbicara habit kita. Kalau kita selalu mengarahkan 3 hal ini, panca indera kita nih, melihat, mendengar, merasakan, maka otomatis kita pun akan menjadi sesuai dengan apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Nah, simpel kan sebenarnya. Ya, kalau zaman dulu itu kan kalau mau berbenah diri, zaman dulu ya, itu biasanya solusinya mereka bertapa. Tapi zaman sekarang ini kan luar biasa nih. Sebenarnya kalau dari sisi positifnya, sebenarnya kita sangat terbantukan untuk menjadi orang baik itu sekarang mudah sebenarnya. Tinggal kita bijaksana saja terhadap apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa. Tontonannya. Nah, hari ini kan luar biasa ya. YouTube sudah banyak sekali video-video edukasi, kemudian TikTok. By the way, saya sudah mulai merambah ke TikTok sekarang, jadi samperin TikTok saya juga bicara tentang ilmu pengembangan diri, kemudian Instagram juga. Ini bijaksananya ada di Anda. Anda kalau bijaksana, pilihlah tontonan yang mengedukasi, yang membangun atau membuat Anda juga bertumbuh. Kalau Anda malah sebaliknya, tidak tebang pilih terhadap tontonan Anda, ya Anda akan menjadi orang yang abu-abu. Anda akan menjadi orang yang ditentukan oleh hal-hal negatif yang Anda tonton. Sekali lagi, baik dan buruk itu bukan karena eksternal, tetapi karena diri kita. Jangan sibuk untuk merubah orang lain. Nah, hubungannya dengan pikiran bawah sadar adalah ternyata ketika Anda memperbaiki 3 hal itu,
otomatis pikiran bawah sadar pun akan baik. Ini namanya seperti ibarat pisau yang sedang diasah. Kalau Anda mengasah dengan baik kekuatan batin Anda, maka jangan heran suatu saat pasti akan terjadi omongan saya ke Anda, yaitu Anda akan menjadi orang, kalau orang Jawa tuh bilang mandi pengucap, ya, sabdo pandito, atau seucap jadi, karena sudah terasah. Even ketika Anda baru mikir saja itu terjadi, baru merasakan sesuatu saja besok terjadi. Inilah yang saya maksud, Anda menjadi magnet dalam hidup Anda. Terima kasih teman-teman, semoga yang saya sampaikan saat ini bermanfaat untuk Anda, dan semoga membuat Anda semakin termotivasi untuk bertumbuh lagi, berkembang lagi, dan berinovasi. Berinovasilah, karena manusia itu unlimited, tanpa batas kekuatannya dalam rasa. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.